Muhammad. Gimana keadaan cuaca di tempat rekan-rekan semuanya? Nah, di sini sudah mulai hujan, kadang juga mendung. Nah, ini yang otomatis akan berakibat kepada produksi dari PLTS atau produksi dari panel surya yang biasanya kuat 24 jam akhirnya seperti punya saya ini di sini nih punya saya ini biasanya kuat 24 jam, ini yang warna hijau ini tadi malam switch ke PLN ini jam 3, Pak. Jam 3 malam itu sampai tadi itu sekitar jam setengah 7 itu baru hidup lagi. Ini kita lihat dari monitoring panel surya, ini menggunakan server Home Assistant, saya akses dari STB ini STB ini. STB atau set top box Android. Nah, ini kita akses dari sini, kita bisa lihat di sini punya saya PLTS-nya tidak 24 jam lagi. Karena apa? Karena cuaca, karena ini sudah bulan Oktober, di tempat saya sudah mulai mendung. Jadi produksinya tidak full seperti biasanya. Jadi panel surya ini tetap bisa produksi, tetap bisa menghasilkan listrik, tapi kalau di musim hujan otomatis baterainya, di sini ada penyimpanan atau baterainya, ini jadinya tidak penuh, baterainya biasanya penuh jadinya tidak penuh. Tetap bisa digunakan dan tetap bisa menghemat listrik. Coba bayangkan kalau full PLN tentunya kan bayarnya kan ya lumayan. Ini punya saya cuma jam 3 pagi sampai setengah 7. Nah itu kan PLN-nya cuma terpakai segitu karena cuaca kemarin itu hujan. Karena cuaca kemarin itu mendung, tidak full 24 jam. Tapi ada apa ini? Apa namanya? Ada iklan di sebelah itu. Katanya biarpun hujan tetap ngecas. Ini hebat gitu kan. Nah, saya mau komen tapi kan itu dagangan orang, saya nggak enak. Ya memang namanya panel surya, biarpun cuacanya hujan, cuacanya apa namanya mendung, itu tetap menghasilkan, cuma tidak sebanyak ketika cuaca terik atau musimnya musim kemarau. Seperti itu. Tapi kan saya nggak enak mau komen di situ kan. Cuma kadang orang itu seringnya menjelekkan produk yang lain. Udah gak ada masalah. Sementing aku nggak mengganggu rezekinya dia, saya nggak akan komen di lapaknya dia. Di sini rekan-rekan yang kepingin membuat seperti ini, membuat monitoring panel surya seperti ini, bisa lihat video saya. Di situ ada banyak tutorial mengenai install Home Assistant. Misalnya rekan-rekan ini belum punya uang untuk membeli misalnya Raspi, misalnya pakai Raspi atau set top box, sebenarnya harganya cukup murah, itu harganya sekitar 260.000 untuk set top box Android yang bekasan fiber home, itu cukup murah. Tapi misalnya ya karena mungkin sayang ngasih ini, bisa pakai laptop atau bisa pakai komputer sekedar mencoba, itu juga saya buatkan tutorialnya cara menginstal Home Assistant di laptop Windows. Ini menggunakan virtual machine atau komputer di dalam komputer. Jadi di laptop Windows kita membuat sebuah virtual machine. Isinya OS-nya itu operating sistemnya menggunakan Linux 2,3 atau yang lebih tinggi. Habis itu kita masukkan sebuah virtual drive berisi Home Assistant OS. Kita masukkan ke situ, nanti kita bisa mencoba Home Assistant tanpa mengeluarkan modal. Kita cukup punya laptop saja, sudah punya laptop kita bisa menggunakan Home Assistant. Nah, tutorialnya ada di video saya. Itu masih kosongan, belum bisa digunakan untuk monitoring panel surya. Kalau untuk monitoring panel surya, setidaknya kita harus punya beberapa sensor. Misalnya, untuk sensor arus AC, kita bisa menggunakan PSM 004. Kalau susah-susah, bisa gunakan Sound of Power 2, itu saya gunakan itu karena itu lebih mudah. Saya rasa kalau untuk Sound of Power 2 rekan-rekan banyak yang sudah punya dan itu lebih mudah. Nah, itu juga ada videonya, tutorialnya untuk
menjadikan Sound of Power R2 sebagai sensor di Home Assistant. Itu ada di video saya. Misalnya kepingin nambah lagi, nah ini kan baru nyoba, misalnya pengen nambah lagi, kita bisa juga menggunakan sensor untuk arus DC, kalau Sound of Power 2 itu kan untuk arus AC, untuk arus DC-nya menggunakan PESM 17. Nah, ini juga sudah ada di video saya, silakan dilihat. Videonya itu saya buat itu beruntun, ketika saya buat ini, habis itu saya buat lagi. Kalau ada yang kurang jelas, ini kemarin saya menemukan beberapa subscriber itu dia itu putus asa karena sudah mengikuti tutorial saya tetapi ternyata dia gagal, gagal dan gagal lagi terus menerus. Nah, dia itu tanya ke saya, nah pertanyaan yang dia sampaikan ke saya itu sebenarnya sudah ada di dalam video saya. Artinya subscriber saya itu, menontonnya itu di-skip-skip, ya ada nggak masalah itu haknya masing-masing mau di-skip atau enggak, tapi yang namanya ilmu itu kita itu harus, apa namanya, kalau belajar itu harus sungguh-sungguh. Nah sekarang kebanyakan subscriber itu kadang cuma tanya, padahal di video itu sudah ada, nontonnya itu di-skip, lewat-lewat, sih memang saya mengakui sendiri video saya itu di awal-awal saya membuat, video itu memang kualitasnya kurang. Tapi, sebagai permohonan maaf saya itu saya biasanya memperbaiki video saya. Di video saya yang pertama itu jelek, video yang kedua itu saya perbaiki biar para pemirsa itu, memahami. Dan berhasil tentunya di dalam proyeknya ini. Ini kembali ke Home Assistant tadi ini saya tadi membicarakan untuk masalah PESM 17. Nah, di video saya itu kemarin saya menemukan subscriber yang seperti itu putus asa membuatnya, padahal source kodenya itu sudah disertakan. Sudah sangat gampang, nggak perlu mikir, nggak perlu programming, baru ngerti bahasa program, tinggal copy paste. Copy paste saja ternyata butuh skill. Copy paste aja butuh skill, butuh keterampilan, memasukkan. Nah, di situ. Itu seninya. Ya. Sebenarnya nggak perlu bahasa pemrograman untuk YAML di Home Assistant itu kita tidak perlu belajar Visual Basic, nggak perlu belajar bahasa pemrograman Fox Pro atau yang lainnya itu nggak usah. Kita YAML itu dirancang untuk mudah dimengerti, biarpun untuk orang awam seperti saya yang tidak paham bahasa pemrograman. Nah, itu sudah ada di video saya semuanya, saya sertakan. Setiap saya membuat sebuah video yang berkaitan dengan monitoring panel surya, yang berkaitan dengan baik menggunakan Blink maupun menggunakan Home Assistant, selalu di deskripsinya saya sertakan source code, tinggal copy paste, tinggal dimasukkan saja, itu sangat mudah. Tapi ternyata copy paste aja butuh skill. Saya ulangi lagi sampai dulu saya memberikan giveaway, di mana saya mengatakan copy paste saja ternyata butuh skill di menit keberapa di video berjudul apa, ternyata ada yang bisa jawab, berarti memang ada subscriber saya yang benar-benar nonton, ada juga yang tidak. Ya nggak masalah itu namanya ini. Tapi saya sarankan kalau rekan-rekan mau mencari ilmu, setidaknya itu ya nontonnya itu benar-benar, kalau enggak ngerti silakan ditanyakan di kolom komentar. Terus untuk ini, untuk namanya, untuk YouTube sekarang itu jadi kalau misalnya rekan-rekan ini para subscriber ini udah subscribe di channel saya, ini kalau loncengnya tidak diaktifkan, itu para subscriber bisa ketinggalan. Karena apa? Algoritma YouTube sekarang itu sudah berubah berbeda dengan yang dulu. Dulu itu berdasarkan subscribe dan view. Ketika sudah subscribe, otomatis akan mendapatkan notifikasi video yang diupload terus-menerus. Itu akan setiap ada upload video yang terbaru, ada notifikasinya. Tapi kalau untuk yang sekarang algoritma YouTube itu sudah berbeda, harus subscriber itu harus mengaktifkan loncengnya. Nah, ini anak saya ini setiap saya ini buat video ini selalu nongol. Mohon maaf, kadang apa namanya kualitas video saya itu kurang bagus, terganggu sama anak saya. Tapi ya ini kehidupan saya, ini keluarga saya. Setidaknya ya ini mau bagaimanapun ya ini keluarga saya ya tetap natural. Saya nggak bisa istilahnya ini ya saya cuma mengusahakan, mohon maaf para subscriber mohon mengerti. Eee, saya kembali lagi ke Home Assistant, itu menggunakan virtual machine.
jika menggunakan virtual machine sekedar untuk mencoba. Tapi jika rekan-rekan sudah mantap menggunakan Home Assistant, jangan goyang kameranya, sayang. Jangan di sini. Jika rekan-rekan sudah mantap ingin menggunakan Home Assistant, saya juga sudah menyediakan tutorialnya untuk install di set-top box Android. Saya menggunakan yang bekas dari Fiberhome, harganya sekitar 260.000. Itu juga saya sudah sediakan tutorialnya, tinggal diikuti. Kalau rekan-rekan lebih ingin yang lebih murah lagi, saya juga ada monitoring panel surya yang menggunakan Blink. Nah, dari monitoring panel surya ini kita akan tahu produktivitas panel surya itu efektif atau tidak. Nah, ini kita bisa monitornya dari panel surya, dari monitoring panel surya. Nah, ini ketika cuaca hujan seperti ini, saya itu bisa tahu, oh ini tadi malam inverter saya mati jam 3 malam, jam 3 pagi. Jam 3 pagi inverternya mati. Saya tahu dari mana kalau tidak dari monitoring panel surya. Terus inverter saya hidup jam berapa, saya juga lihatnya dari monitoring panel surya. Sepertinya ini barang memang kebutuhan bukan primer, bukan yang pokok, tapi ini sangat mendukung untuk monitoring panel surya. Dan saya juga bisa melihat dari kantor ketika terjadi masalah listrik di rumah saya bisa melihat dari kantor. Home Assistant atau Blink itu bisa kita lihat dari HP atau dari PC, dari komputer, dari web browser, itu bisa, semuanya bisa. Baik menggunakan Chrome, terus menggunakan Mozilla, menggunakan Internet Explorer, semuanya itu bisa yang diakses dari internet. Dari HP pun bisa, sama, semuanya bisa. Jadi ini sangat memudahkan kita bisa monitoring panel surya kita beroperasi 24 jam atau tidak. Nah, ini tadi pagi saya cek punya saya ini ternyata tidak 24 jam lagi. Karena apa? Yaitu karena cuaca lagi sudah mulai masuk musim hujan, sudah mendung. Nah, ini jam 3 pagi sudah mati. Ini sudah mulai beroperasi lagi. Ini tadi sekitar setengah 7. Ini sudah berproduksi 1,2 kWh. Nah, mohon maaf ini kalau diangkat-angkat kameranya jadinya goyang-goyang, kualitas videonya kurang bagus. Tapi yang tidak masalah, memang ini YouTuber amatir, tidak bisa subscriber menuntut saya seperti Mas Raffi Ahmad itu yang ada kameramennya, yang ada editingnya, yang ada lightingnya. Ini saya pakai lighting ini, nah semuanya kan nggak bisa. Nah, harus tahu diri. Nah, saya juga mohon pengertiannya ke para subscriber. Jika ada pertanyaan, mungkin saya itu kadang ditanya, terutama kalau di Facebook itu saya yang bertanya di Facebook, saya tidak begitu ini karena saya itu harus adil. Harus adil. Saya kewalahan ketika banyak yang bertanya melalui inbox. Wah, itu saya kewalahan. Saya kasih tahu kalau komentar di YouTube itu insya Allah saya pasti membalasnya. Tapi kalau di Facebook, mohon maaf saya harus berlaku adil karena saya tidak bisa melayani satu persatu dari 5.800 subscriber. Nanti rambut saya lama-lama rontok. Nah, kalau ada pertanyaan ketik saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Kalaupun saya tidak tahu, setidaknya saya itu akan memberikan jempol atau memberikan emoticon love. Nah, itu berarti saya sudah merespon. Ini orangnya tidak tahu kan, seperti itu. Oke, mungkin kita bahas tadi dari masalah PLTS tidak full 24 jam. Ini kita bisa menggunakan Home Assistant atau Blink, tutorialnya sudah ada di video saya semuanya. Tinggal para rekan-rekan itu kalau ada yang ditanyakan saja. Kemarin dari subscriber saya, orang Thailand itu juga tanya ke saya. Nah, ini yang saya mulai bingung. Nah, saya ada terjemahannya, dia itu intinya tanya. Di video saya itu ada 2 PSM AC, yang 2 PSM AC, 1 PSM DC. Tapi menggunakan source kode untuk Blink IoT, gitu kan. Blink IoT itu dia tanya, ada nggak yang untuk Blink Legacy? Lah ini saya akhirnya ya mau nggak mau saya harus jujur kalau saya tidak bisa. Saya tidak bisa untuk membuat kode dengan Blink Legacy 2 AC 1 DC, saya nggak bisa. Nah, ya saya jawab aja saya nggak bisa. Terus saya sudah beralih
ke Home Assistant untuk monitoring panel surya saya karena saya merasa lebih nyaman dengan Home Assistant. Dengan alasan ya tentunya Home Assistant itu free, tidak bayar, berbeda dengan Blink yang terbatas. Seperti itu. Jadi PLTS tidak bisa 24 jam, kita tahu dari mana? Tahunya ya dari monitoring panel surya, baik yang menggunakan Blink, yang menggunakan Home Assistant, atau apapun itu. Kalau rekan-rekan subscriber mau manual ya nggak ada masalah. Setiap jam dicek ini listriknya masih pakai PLN atau ini. Kita lihat dari lampu pilot itu kan, nah ini nggak ada masalah. Ini sifatnya opsional, tapi kalau menurut saya pribadi ini adalah suatu kebutuhan di mana untuk sekarang monitoring panel surya itu bagi saya itu sangat penting. Bukan sekedar konten, tapi saya sendiri juga merasakan manfaatnya. Jadi saya tahu PLTS saya tidak kuat 24 jam itu ya dari mana ya? Dari monitoring panel surya. Yang belum subscribe, tinggal subscribe, terus jangan lupa nyalakan loncengnya karena algoritma YouTube untuk sekarang itu harus menyalakan lonceng berbeda dengan algoritma YouTube sebelumnya. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.